Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua cara membaca hasil pengukuran. Sebelum itu, apa sih pengukuran? Pengukuran adalah salah satu proses membandingkan suatu besaran fisik dengan standar yang ada. Tujuannya buat mengetahui ukuran panjang, ketebalan, arus listrik, tegangan, atau hambatan dari suatu benda, atau komponen secara akurat dan presisi. Dalam dunia teknik atau otomotif, pengukuran penting banget biar semua pas dan presisi dan berfungsi dengan baik. Karena kaliper atau jangka sorot digunakan untuk mengukur panjang luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda dengan presisi sampai 0,01 mm atau 0,05 mm. Cara mengukur kaliper atau jangka sorot: yang pertama, kita akan membersihkan alat dan benda yang mau diukur. Buka rahang luar yang ada di bagian bawah jangka sorot. Jepit benda di antara dua rahang luar, pastikan rapat tapi tidak terlalu tertekan. Baca skala utama yaitu 11,11 mm, lalu lihat skala non-Mohs yang sejajar dengan garis skala utama yaitu ada di 0,74 mm. Lalu kita tambahkan hasil skala utama dan skala non-Mohs yaitu 11 mm ditambah 0,74 mm sama dengan 11,74 mm, dan itu hasilnya. Dua, ada mikrometer. Mikrometer digunakan untuk mengukur keluar benda yang kecil dengan tingkat presi yang sangat tinggi sampai 0,01 mm. Selanjutnya kita akan membahas cara yang pertama, kita akan membersihkan alat dan bendanya. Kemudian kita buka timbal sampai spindle dan membuka anvil. Tiga, masukkan benda di antara anvil dan spindle, lalu putar timbal sampai menyentuh benda tersebut, lalu gunakan headset sampai berbunyi aktif. Lalu kita baca skala slip garis panjang yaitu 16 mm ditambah skala timbal yang berputar yaitu 0,76 mm. Tambahkan hasil garis kedua skala yaitu 16 mm ditambah 0,76 mm, hasilnya 16,76 mm. Itulah hasilnya. Yang ketiga, ada dialtes indikator. Dialtes indikator digunakan untuk mengukur perataan, getaran kecil atau penyimpangan bentuk dari permukaan yang sangat sensitif. Cara kerjanya, jarum minyak akan bergerak saat ujung menyentuh permukaan suatu benda. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Yang pertama, kita pasang DPI di magnetic stand atau permukaan tekan. Dua, posisikan ujung sentuh atau drop yang menyentuh permukaan benda. Tiga, putar atau geser benda secara perlahan. Empat, lihat pergerakan jarum. Kalau jarum banyak bergerak, artinya permukaan tidak rata. Kalau jarum stabil, artinya permukaan rata atau presisi. Yang kelima, kita bisa catat seberapa besar penyimpangannya dalam milimeter di angka diam dengan cara melihat top pointer atau jarum yang kecilnya itu ada di angka 0 dan jarum yang besar atau long pointer ada di angka 85 mm. Penelitiannya adalah di angka 0,01 mm. Jadi kita kalikan saja 85 dikali 0,01 mm sama dengan 0,85 mm. Karena short pointer yang ada di angka 0, jadi langsung saja jawabannya ada 0,85 mm. Yang terakhir ada multimeter. Fungsinya adalah mengukur parameter listrik yaitu ACP atau AC voltage, yaitu tegangan arus bolak-balik. Yang kedua, DCP, DC voltage, tegangan searah biasa ada di aki atau baterai. Yang terakhir ada ohm, mengukur hambatan atau resistensi suatu benda yang mengalirkan listrik. Nah, cara penggunaannya, pilih saja mode yang sesuai, ada ACP, DCP, ohm. Lalu tempelkan prob merah dan hitam ke titik yang mau kita uji. Nah, kita akan cek tegangan terlebih dahulu. DCP, contohnya di baterai. Pertama, putar selektor ke DCP 10, lalu tempelkan prob merah ke kutub positif baterai, hitam ke kutub negatif.
Lalu baca angka, biasanya AQ normal itu sekitar ada di 12 sampai 13 volt. Nah, di sini saya ada memiliki soal dan saya akan memakai itu saja. Nah, skala pemilihnya kita pilih 10 desibel dan kita lihat jarum penunjuknya ada di arah 5 desibel. Selanjutnya saya akan mengecek hambatan atau ohm. Pertama, putar selektor ke bagian simbol ohm. Saya akan memilih kali 100, lalu tempelkan prob merah dan hitam ke kedua ujung komponen, misalnya resistor atau kabel. Lalu baca nilai hambatan ohm, yaitu ada di 7,5 dan kita kali 100, hasilnya 750 ohm. Kesimpulannya adalah pengukuran adalah proses penting untuk memastikan ketepatan ukuran atau nilai listrik pada suatu benda, atau juga diameter, panjang, dan sebagainya. Nah, alat yang digunakan punya fungsinya masing-masing. Jadi, pemakaian alat harus dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan sesuai prosedur biar hasilnya lebih akurat. Segitu saja bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.